Ya, jadi untuk hari ini saya akan membahas terkait dengan function. Functionnya ini terkait dengan beberapa penggunaan di database. Ya, database sebenarnya semua itu nggak beda jauh, cuma di sini saya praktekkan menggunakan MySQL. Nah, silakan bisa diakses di wtrischool.com. Nah, di sini fungsinya banyak sekali. Saya ambil contoh misalnya penggunaan function untuk string function left misalnya ya, left. Nah, di sini ada penjelasannya MySQL left function. Contohnya kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Sintaknya ya, left stringnya koma number dari karakter jumlah dari karakter yang akan kita ekstrak itu. Ya, jadi itu. Ya, sebagai contoh, kalau tanpa menggunakan database, langsung aja select left. Nah, ini langsung isi stringnya, koma 3. Berarti left-nya sebanyak 3 itu. Tapi kalau menggunakan database, kita bisa langsung select left, koma berapa. Nah, ini customer name ini adalah nama tabelnya. Alias, nah ini bisa kita tambahkan from customer. Oke, ini pakai left. Ya, sebagai contoh kita langsung bisa praktek di wtrischool ini. Yang wtrischool ini, misalnya seperti ini, select left customer name, 5 extract string. Kita running, maka akan muncul Alfred dan seterusnya. Ini ada 5 karakter. Kalau kita lihat, ini ya, data aslinya, customer itu adalah seperti ini. Customer ID, customer name, contact name, dan sebagainya. Ya, ini contohnya. Oke, jadi kita bisa menggunakan perintah left. Ya, berikutnya, ini kelihatan ya, layar saya ya? Halo? Iya, Pak. Kelihatan Iya, ya? Pak, kelihatan. Nah, misalnya juga kita bisa menggunakan, ini banyak sekali ya, ini bisa kita perhatikan, pakai substring, ini juga sama. Substring ini mengekstrak posisi keberapa, kemudian sampai berapa karakter. Nah, jadi start posisinya sampai line-nya berapa. Itu pakai substring. Nah, ini contohnya. Select substring. Ini nama field-nya. Ini mulai dari karakter keberapa, sebanyak karakter, berapa jumlah karakternya yang akan kita substring. Sebagai contoh, nah nanti akan dihasilkan dari tabel ini, diambil dari mulai karakter berapa. Misalnya kita ambil contoh ini ya, yang kayak ini ya, min 5,5. Nah, padahal kalau kita lihat ya, ini kan substring SQL tutorial. Maka kalau kita lihat min 5, kenapa di sini munculnya Orial? Orial. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita ambil dari 5 belakang. Kalau misalnya kita buat di sini angka 3 ini ya, maka yang tampil adalah ori. Jadi dia memfilter kalau min 5,3 berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini kalau ada min 5 kita ambil yang karakter paling belakang, Oriel ini diambil cuma 3 karakter. Tapi kalau minnya tidak ada, ya akan muncul TUT. Ya. Nah, kalau kita misalnya buat 4 ini, ya tuto misalnya. Padahal di sana ada SQL tutorial. Dia ngambilnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Ini ada spasi nih ya. Spasi dihitung 1. Ini 3, 4, 5. Berarti posisi 5 sebanyak 4. Tuto. Gitu. Jadi kalau ada minusnya, minus seperti ini, minus 3 misalnya. Ininya diambil 2. Nah, maka di sini kita ambil 3-nya adalah ini, IAL. Diambil 2 jadi IA. 2 karakter cuma ini saja. Nah, ini contoh penggunaan substring. Oke, ini untuk substring ya.
Kemudian numeric function. Nah, ini bisa kita gunakan juga. Misalnya ini banyak sekali, Anda bisa membukanya. Misalnya kayak absolute. Nah, ini penggunaannya pakai select ABS nih ya. Sintaknya absolute. Jadi ketika kita jalankan, semua nilai yang ada minusnya dianggap positif. Kalau misalnya nggak ada minusnya, ya tetap positif, absolute ya. Nah, jadi kita tentukan nilai absolute bulat. Oke, bukan bulat ya, maksudnya yang negatif itu otomatis bisa terhilangkan menjadi positif untuk absolute. Kemudian ada contoh lagi, misalnya pakai sum, ini juga sama. Select sum quantity. Nah, ini berarti penjumlahan. Kayak kemarin sudah kita bahas. Ini fungsi, sum, average, dan seterusnya. Kalau kita lihat, order detail ini datanya adalah seperti ini. Nah, ini datanya. Kalau kita ingin sum quantity, maka kita bisa melakukan select sum quantity-nya 12, kita tambahkan aja quantity. Berapa total semua stok S ITY all namanya pada order detail. Jadi total stok itu ada sebanyak berapa kita running? Ada 51.317. Ini untuk jumlah all-nya. Oke, nanti Anda bisa mempraktekkan untuk ini masing-masing function yang ada ini. Oke. Ya. Untuk numerik saya kira tidak ada masalah ya. Ya, sekarang kita akan melihat lagi function yang lain, yaitu ini sum sudah, did. Nah, did ini banyak sekali did, nanti bisa Anda gunakan. Kalau did div ini kalau kita lihat fungsinya untuk apa? Ya, jadi kita bisa menghitung ya, menghitung. Misalnya dari tanggal 25, ini aja coba tanggalnya, sekarang tanggal 14. Nah, jadi kita buat aja 14 bulan 12, dan ini formatnya tahun, bulan, tanggal ya. Nah, ini 2021, 12, tanggal 15. Sekarang ini. Nah, jadi kalau ini lebih kecil daripada yang belakang, maka -1, dia mengurangi. Nah, tapi kalau kita buat berapa selisihnya antara 2020 2021 di sini 14 Desember 2021, di sini juga kita buat 14 Desember tapi 2020. Berapa totalnya? Jadi pengurangan ya. Berarti dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Jelas ya? Nah, ini. Jadi 14 Desember 2021 sampai 14 Desember 2020 pengurangan. Kalau misalnya saya buat 2019, ini sudah saya buat 2020, sekarang nah, minus ya, karena dia yang dikurangi itu harusnya di sini yang lebih besar. Kalau ini 2019 di sini 2018. Jadi deductive ini adalah ini pengurangan tanggal awal dikurangi dengan tanggal akhir. Oke, ini deductive pengurangan ya. Kemudian jadi deductive ini adalah kita mengkalkulasi antara tanggal 1 sampai tanggal sekian berapa. Date 1 dan date kedua. Dan lain sebagainya ini. Nah, ini sudah ada fungsi-fungsi yang lain. Silakan nanti Anda bisa mempraktekkan melalui School ini. Nah, berikutnya di e-learning ini ada penugasan, assignment. Waktunya sangat terbatas karena minggu depan ada UAS ya. Ini hari ini selesai.
Ya, jadi buatlah contoh function pada MySQL, referensinya pada link.school.com, atau kalau kepengen lebih detail lagi, ya saya sesuaikan aja MySQL function. Nah, ini aja. Saya detailkan linknya di linknya ini, with school function. Untuk implementasi script-nya adalah Anda menggunakan database pada proyek akhir. Nah, silakan. Nah, ini menggunakan database pada proyek akhir. Untuk function, string function, ini sebanyak satu query. Memory function satu query, date function satu query. Masing-masing anggota kelompok beda dalam melakukan query di setiap tabel. Jadi nanti itu masing-masing berbeda. Oke. Nah, ini saya buat allow fine, jadi semua bisa mengakses. Oke. Nah, ini ya function. Kemudian trigger insert upset delete ini Anda cukup ini ya. Nanti Anda apa namanya, materinya sama untuk trigger insert update delete. Ini referensinya kalau kita lihat, nah ini kita ambil contoh saja, penggunaannya pada pembahasan yang lain aja nanti. Ya, baik, itu untuk function. Kemudian untuk yang apa namanya, trigger, ini materinya sudah saya share ya. Jadi assignment-nya ini sama, cuma untuk trigger ini Anda cukup screenshot aja ya. Jadi pengumpulan tugas triggernya. Kalau kemarin sudah kita kumpulkan lewat WA, uang tugas trigger, silahkan upload hasil screenshot trigger pada masing-masing kelompok Anda. Pada masing-masing kelompok. Ya, silakan upload hasil screenshot trigger pada masing-masing kelompok. Ya, ini nanti Anda upload juga. Ini sama, saya tentukan hari ini juga, karena sudah dikerjakan sebenarnya ini kan. Tinggal Anda upload saja. Saya buat ini 23 aja. Ya, sudah 23. Ya, 23. Jadi nanti Anda cukup melampirkan file. Dan ini sifatnya juga sama. Individu. Nguploadnya individu, tapi projectnya kelompok ya. Screenshot trigger pada masing-masing kelompok yang sudah dipraktekkan. Oke. Ya, silakan nanti Anda upload untuk triggernya. Kemudian, nah ini pendahuluan trigger. Ini juga ada assignment. Hari ini banyak assignment ya. Nggak apa-apa. Assignment-nya ini adalah penjelasan trigger. Materi sudah saya upload di WA ya. Nah, silahkan Anda tuliskan mengenai pembahasan materi trigger yang sudah diupload melalui link Google Drive di
grup WA. Ya, kemarin sudah saya share kan ya? Kemarin yang rekam sama Mbak siapa? Siapa namanya kemarin yang rekam? Halo? Iya Pak, Aulia Pak. Aulia ya, Aulia kemarin yang rekam ya. Jadi itu nanti Anda tuliskan saja, ini enggak susah. Nanti Anda pelajari trigger itu sebenarnya apa sih. Ini juga hari ini sama. Karena minggu depan kita sudah UAS, insya Allah UAS. Kalau yang ini Anda tuliskan di Word. Oke, grup WA, pengumpulan dalam bentuk Word. Oke, saya kira kalau Anda fokus, insya Allah nggak sampai 1 jam selesai. Jadi ini pendahuluan trigger, ini ada satu, trigger event asset update delete, silakan upload hasil unsur trigger pada masing-masing kelompok yang sudah dipraktekkan. Function, nah ini Anda praktekkan L ini, sesuai dengan referensi ini, string function, jadi Anda menyontoh pada ini ya, referensinya, kemudian implementasikan di database-nya. Dalam bentuk Word, lalu screenshot ya. Kemudian proyek akhir, nah Anda silakan, kelompoknya sudah sampai mana proyek akhirnya. Baik, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ngapunten Pak, kula dereng presentasi.